AFF juga aneh, saudara-saudara, menurut saya. Dia bikin kompetisi yang pesertanya wajib juara dan runner-up Liga Domestik. Sementara di sisi lain, ada Liga Champion Asia Elite, ada Liga Champion Asia 2, ada Challenge League, belum lagi pertandingan tim nasional, belum lagi kompetisi domestik. Bayangin kalau sebuah klub, satu pemain itu disuruh main di Liga Domestik Asia, ASEAN. Bagaimana fisiknya nggak habis, saudara-saudara? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gebahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Tidak menebar permusuhan, tidak menebar kebencian, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, ini seperti musim sebelumnya ASEAN, ASEAN Football Federation, AFF, itu kembali menyelenggarakan yang disebut sebagai ASEAN Club Championship. Sponsornya Shopee, jadi Shopee Championship, Shopee Cup atau apalah itu, saudara-saudara. Dan seperti biasa, negara-negara Asia Tenggara anggota AFF itu diminta mengirimkan wakil. Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam itu seperti biasa mendapatkan 2 tim. Tetapi karena Thailand ada juaranya dari Thailand, juara bertahannya dari Thailand, maka Thailand mendapatkan 3. Kemudian karena karena Indonesia ini bermasalah tidak mengirimkan wakilnya, maka posisi Indonesia digantikan oleh Singapura. Jadi Singapura mendapatkan tambahan 2 tim, Kamboja 1 tim, kemudian Filipina, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam 1 tim. Australia tidak mengirimkan tim, dan Timor Leste juga tidak mengirimkan tim. Indonesia tidak mengirimkan tim ini jadi masalah sebenarnya, saudara. Jadi masalah dan jadi kontroversial. Kenapa? Karena AFF ini mengharuskan, mewajibkan peserta klub championship ini adalah juara dan runner-up Liga domestik musim sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia itu Liga 1 musim sebelumnya itu juaranya adalah Persib. Persib ya, saudara-saudara ya, bukan Persib ya. Dan runner-up-nya adalah Dewa United. Sementara tim dari Thailand, saudara-saudara, mereka mengirimkan Buriram sebagai juara bertahan, saudara-saudara, juara bertahan. Kemudian sekaligus juara Liga Thailand. Kemudian ada Bangkok United dan BG Pathum United. Sementara Vietnam itu mengirimkan Nam Dinh Dang Chong An Hanoi atau Hanoi Police FC. Sementara Malaysia Johor Darul Taksim dan Selangor. Singapura itu mengirimkan Lion City Sailor dan Tampines Rover. Dan Kamboja mengirimkan Swai Rieng. Filipina itu ada Dynamic Cebu, kemudian Sun United Myanmar, Ezra Laos, dan Kasuka Brunei Darussalam. Dan Dewa United yang ditunjuk itu dia tidak berangkat, tidak mengirimkan skuad. Kenapa? Karena akan tampil di Liga Champion Asia 2, sementara Dewa United akan main di Challenge League. Dan demi pemerataan kesempatan, demi memberikan kesempatan kepada perwakilan Indonesia lain untuk merasakan kompetisi di level yang lebih tinggi, dan untuk memberi kesempatan kepada pemain untuk beristirahat,
tenaganya tidak habis. Tidak dipaksa bermain karena masih ada pertandingan juga di level tim nasional. Itu Indonesia memutuskan bahwa tim yang tampil di Liga di ASEAN Championship ini, saudara-saudara, itu berasal dari peringkat ketiga dan keempat, yaitu Maluku Utara, Malut United dan Persebaya Surabaya. Tetapi oleh AFF itu ditolak. ditolak ya, mungkin dia nggak bergengsi, takut penontonnya nggak ada. Waduh, Anda salah kalau nggak. Persebaya mah penontonnya sampai ke Kutub Utara juga dikejar. Maluku Utara, Malut United juga penuh terus pertandingannya. Itu mungkin faktor penonton juga bisa, faktor kualitas juga mungkin dianggap tidak bagus. Padahal mereka salah. Malut United pemain nasional banyak di situ, Persebaya juga. Nah, itu saudara-saudara, sehingga Indonesia untuk musim ini, untuk 2025-2026 itu tidak mengirimkan wakil di kompetisi ASEAN karena memang Persib akan tampil di Liga Champion Asia 2 dan Dewa United akan tampil di Challenge League kalau nggak salah itu, saudara-saudara. Dan ini untuk pemerataan lah ya begitu. Begitu keputusan dari yang diambil oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi di Indonesia, dan tentu saja PSSI sebagai Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Saudara-saudara, dalam hal ini saya sependapat dengan Liga maupun dengan PSSI. Tumben ya, jarang-jarang saya sependapat. Tapi dalam kasus ini saya sependapat. Kenapa? Karena ini untuk pemerataan. Alasan mereka untuk pemerataan itu bisa dipahami lah. Bisa masuk akal, karena ini juga begini. Anda berkaca dari kompetisi di Eropa, kita lihat aja di Eropa ya. Di Eropa ada Liga Champion, ada Liga Eropa, ada Conference League. Itu kan pesertanya beda-beda, dan di subkonfederasi mereka juga nggak ada turnamen nggak jelas kayak begini, saudara-saudara. Itu pemerataan. Dan ini juga sama. Kalau juara Liga, runner up Liga sudah main di Asia, ya ada baiknya peringkat ketiga, peringkat keempat, atau juara Piala Domestic Cup competition-nya yang main. Nah, itu tujuannya untuk pemerataan supaya semua klub itu punya kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Pertama. Kedua, ini juga untuk pemain, saudara-saudara, tidak bagus pemain itu dibebani fisik. Sekarang Anda lihat di Eropa, pemain dari Chelsea misalnya, atau dari Manchester City, dari Real Madrid, mereka sudah capek-capek, lelah main di kompetisi domestik, main di Liga Champion, main di Eropa, kemudian di musim panas saatnya liburan mereka main di Piala Dunia antar klub. Belum lagi mereka harus main bersama tim nasional. Jadi ini capek, lelah, pemain rentan cedera. Ini pula yang terjadi, saudara-saudara. Ini kekhawatiran ini yang terjadi kalau pemain terlalu sering bermain, itu juga tidak bagus. Kita lihat saja lah, ini fakta ya. Fakta, kita lihat saja misalnya Buriram United. Buriram United itu musim lalu 2024-2025 itu mereka main di banyak sekali turnamen, banyak sekali kompetisi. Thai League One, FA Thailand, kemudian League Cup di Thailand, kemudian Liga Champion Asia Elite, kemudian ASEAN Champion Club Championship. Ada 5 pertandingan yang dimainkan oleh Buriram dengan Liga Thailand yang berisi 16 tim, berarti 30 pertandingan satu musim. Total sepanjang 2024-2025 itu Buriram bermain 61 pertandingan. Belum lagi pemain-pemainnya yang tampil di tim nasional Thailand. Bayangin, apa gak lelah itu, saudara-saudara? Yang sama juga kita lihat pada Johor Darul Taksim musim lalu. Johor Darul Taksim musim lalu main di banyak turnamen. Super League di Malaysia yang 24 pertandingan, kemudian ada Malaysia FA Cup, kemudian ada Malaysia Cup, ada Piala Sumbangsih, semacam Community Shield, semacam Charity Shield di Inggris, kemudian ada lagi Liga Champion Asia Elite. Nah, mereka sampai ke fase knockout, saudara-saudara. Total pertandingan sepanjang musim itu adalah 48 pertandingan.
pemain seperti Arif Aiman itu masih main di tim nasional Malaysia, di FIFA Matchday. Itu udah berapa pertandingan dia main. Kalau dia main semuanya itu bisa 50 pertandingan lebih, saudara-saudara. Itu bagaimana? Persib masih mending. Persib cuma main di Liga Indonesia yang jumlahnya cuma berapa? 18 tim ya. 18 tim berarti 34 pertandingan plus 6 pertandingan di Liga Champion Asia 2. 6 pertandingan. Jadi cuma sekitar berapa itu? 40-an. Itu aja banyak pemain yang sudah cedera. Karena walaupun Persib juga tidak banyak menyumbang ke pemain ke tim nasional. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang alasannya PSSI, alasannya Indonesia untuk tidak mengirimkan juara dan runner-up Liga Indonesia ke kompetisi ASEAN itu cukup masuk akal bagi saya, saudara-saudara, cukup masuk akal. Apalagi ya itu seperti yang saya bilang tadi, itu logis karena bagaimanapun juga pemain ini mereka manusia, pemain sepak bola itu manusia bukan robot. Mereka juga butuh waktu istirahat. Tidak baik pemain yang diforsir, dipaksa untuk bermain terus sepanjang pertandingan hanya karena fulus, hanya karena finansial. Kalau jumlahnya kayak Piala Dunia antar klub yang jutaan dolar, puluhan juta dolar itu nggak apa-apa. Nah ini ASEAN Championship, Shopee Cup paling berapa sih? Paling berapa ratus juta rupiah? Dalam hal ini saya memang mengkritik AFF, saudara-saudara. Saya tidak sependapat dengan AFF, saudara-saudara. Lagian ngapain sih mereka bikin turnamen antar klub yang seperti ini? Sudah ada, jelas itu di Asia, di level Asia itu juga sudah ada level antar klub. Kenapa dia ikut-ikutan bikin seperti ini? Kalau Piala AFF antar negara, nggak masalah. Karena memang itu butuh. Butuh tidak semuanya bisa ikut Piala Asia. Tetapi kalau yang antar klub gini kan sudah banyak yang Lion City Sailor aja musim lalu mereka sampai ke final Liga Champion Asia 2. Nah, kalau musim ini mereka ikut Liga Champion Asia 2, kemudian mereka ikut Liga ASEAN Championship ASEAN, belum lagi di Liga Singapura, Piala Singapura, apalah segala macam itu kan juga apa ya istilahnya adalah kemaruk gitu loh, serakah saudara, sudah terlalu serakah kalau semuanya diambil oleh satu klub. ya mungkin saja AFF itu ada pesanan sponsor, karena sponsor tentu saja menginginkan turnamen yang dia gelar, turnamen yang dia sponsori itu banjir penonton. Tetapi saya nggak yakin juga penonton-penonton dari Johor Darul Taksim akan menyaksikan pertandingan di level ASEAN sama seperti banyak jumlahnya seperti saat dia main di Liga Champion Asia Elite. Begitu pula penonton-penonton di Buriram. Nggak juga, paling hanya final aja kan. Tetapi begitu pula juga di Indonesia, saudara-saudara. Di Indonesia itu jangan disepelekan jumlah penonton kayak tim seperti Persebaya. Itu wah salah satu tim dengan jumlah penonton yang banyak, saudara-saudara. Apalagi levelnya sudah ASEAN seperti itu, pasti yang nonton akan banyak. Begitu pula dengan Mahlud United. Jadi ya dalam hal ini kali ini saya mengkritik AFF lah. Ngapain juga capek-capek bikin turnamen seperti ini. Saudara-saudara, solusinya ya turnamen seperti ini kalau mau digelar ya nggak usah melibatkan juara dan runner-up liga. Itu aja, itu paling masuk akal. Karena ya biar juara dan runner-up liga di domestik ini dia fokus ke Liga Champion Asia. Di situ itu yang jauh lebih penting, itu membawa nama sepak bola ASEAN. Nah, mengasia, Buriram bisa sampai ke berapa? Perempat final ya. Itu juga sesuatu yang bagus. Johor Darul Taksim kemarin bisa sampai ke 16 besar. Itu juga sesuatu yang bagus. Dan itu kayak begitu yang didorong, diperbanyak supaya klub-klub ini fokus di situ. Jangan sampai nanti klub-klub ini dia main di Liga Champion Asia, kemudian tampil di AFF Championship, ASEAN Club Championship, justru mereka lebih bersemangat main konsentrasi mereka terpecah sehingga prestasi yang diharapkan di level Asia itu tidak tercapai. Itu kekhawatiran terbesar, dan itu mungkin saja saudara-saudara, karena ya dengan jadwal yang padat,
jumlah pertandingan yang semakin banyak, itu setiap pelatih, setiap pemain, setiap klub itu harus berpikir, harus mengatur strategi, harus mengatur taktik yang baik, harus merotasi pemain supaya tim ini tetap kompetitif. Belum lagi karena nanti kalau ada pemain yang cedera misalnya, belum lagi gangguan di tim nasional, saudara-saudara. FIFA Matchday itu setidaknya setiap bulan. Nah, itu setiap bulan itu selalu ada 2 pertandingan. Misalnya, itu kan juga harus dipikirkan dengan matang-matang, kecuali AFF ini membentuk sistem turnamen, misalnya cuma berlangsung 1 minggu. Wah, itu beda cerita. Itu semua tim bisa ikut, atau digelar misalnya di pre-season. Nah, itu akan beda cerita sehingga semua tim bisa ikut. Tetapi kalau formatnya mirip Liga Champion Asia, Liga Champion Eropa, ya kasih aja kesempatan kepada klub-klub dari yang tidak juara dan runner-up di liga domestik lah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang ASEAN Club Championship, Shopee Cup. Shopee Cup atau Shopee apa ya? Ya itulah saudara-saudara, yang ternyata yang untuk musim ini 2025-2026 itu tidak akan melibatkan 2 tim Indonesia, juara Liga Indonesia dan runner-up Liga Indonesia, Persib Bandung dan Dewa United. Persib Bandung dan Dewa United itu akan tampil di Liga Champion Asia Elite. Bukan, Liga Champion Asia 2. Dewa United kemungkinan di Challenge League atau playoff lah. Liga Champion Asia 2 kemungkinan besar dua-duanya di situ, bisa dua-duanya, bisa satu nanti di Challenge League. Nah, itu akibatnya karena mereka berkonsentrasi di situ, mereka tidak ambil bagian di Liga ASEAN. ASEAN Club Championship itu, sehingga PSSI, PT Liga Indonesia baru memutuskan mengirimkan Persebaya dan Maluku Utara, Malut United di posisi yang ada di bawah mereka. Di bawah 2 tim ini, di posisi selanjutnya kan 2 tim ini dikirim. Tetapi itu ditolak oleh AFF karena AFF tidak mau, tidak menerima. Mereka mewajibkan juara dan runner-up. Masalahnya kan begini, AFF ini juga aneh saudara-saudara. Dia bikin kompetisi dia tanpa memperhitungkan bahwa di level Asia, di level AFC itu sudah ada kompetisi seperti Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, kemudian Challenge League. Nah, dan untuk beberapa klub seperti ini kan ada di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Bayangin, klub seperti Buriram aja lah, kita lihatlah, dia tampil di Liga Champion Asia Elite, dia main juga di Shopee Cup ini, di ASEAN Cup Championship, belum lagi di kompetisi dalam negeri dia di Thailand. Ada Liga Thailand, Thai League One yang diikuti 16 tim, kemudian ada apalagi Piala FA Thailand, ada Piala Liga Thailand. Musim lalu saja mereka bermain 61 pertandingan. Bayangin, Persib Bandung aja musim lalu hanya bermain sekitar 40 pertandingan Liga dan Asia. Kemudian Johor Darul Taksim itu juga bermain cukup lumayan, 48 pertandingan. Bayangin, itu belum pemain-pemainnya itu ya, belum termasuk main di tim nasional, di FIFA Matchday. Anda bisa bayangkan betapa lelahnya pemain-pemain ini, betapa capeknya pemain-pemain ini, betapa apalagi. Dan ini juga apa yang dilakukan oleh Indonesia ini sebenarnya untuk pemerataan kesempatan. Jadi tidak selalu klub-klub itu saja yang bermain, tetapi juga pemerataan kesempatan kepada klub-klub kayak di Eropa. Itu kan ada Liga Champion, ada Liga Eropa, ada Conference League. Itu liga klubnya yang ambil bagian juga beda-beda. Jadi ya kalau memang AFF nggak menerima, ya udah nggak usah ikut. Nggak apa-apa, santai aja. Fokus aja ke Liga Champion Asia. Semoga beruntung sih. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.